Ibu Megawati Soekarno Putri. Teladan. Mbak Puan Maharani. Pemimpin perempuan. Mas Prananda Prabowo. Ideologis. Bung Karno. Bapak bangsa. Dan yang terakhir, Joko Widodo. Tamu gua dong, tamu kita siapa? Wah. Seno, Yes. thank you Seno. Thank you, Mervin Lama Singgih. banget nih. Ini udah lama ya? Udah lama banget. Lama banget loh. Banyak cerita. Banyak cerita. Banyak cerita. Nah makanya kita undang ke sini. Iya, terakhir ketemu di sini kan sebelum Pilpres yang ternyata paling brutal sepanjang sejarah. Waduh. Sadis ya, sadis. Sadis. Sadis, Pak. Sadis. Keputusan MK kan bilang kan, tidak melanggar pidana tapi apa? Ya, dissenting opininya kan jelas itu. Pertama kali tuh dalam pemilu demokratis ada dissenting opinion hakim. 3 ya? 3 yang Tiga. dissenting. Waduh. Iya, jadi- Tapi di sini kita nggak ngomongin situ, Iya. ya kan? Udah lewat lah kemarin. Udah. Ini ada rakernas ini. Oh, itu yang Loh, gua tunggu. ini dia. Ini Tapi Win, rakernas ada yang kepengen diundang loh. Itu gimana tuh? Iya. Kan banyak gue lihat kan, scroll. Waduh, PDI Perjuangan dan Jokowi N. Itu gimana tuh? Jadi ini disclaimer dulu. Gimana Aku karena tahu hari ini akan ngobrolin tentang itu. Feeling. Feeling. Akhirnya pakai seragam ini. Oh, iya. Dulu kan nggak pernah pakai ini di sini. Benar. Ya jadi kalau ngomongin tentang masalah hubungan yang N itu, sebenarnya yang meng-N-kan hubungan itu bukan kita. Itu kalau orang pacaran tuh kan pasti ada yang memutuskan pertama ya. Iya. Ada yang ngambil keberanian untuk memutuskan. Nah, ini yang mutusin bukan kita. Tapi yang mutusin adalah yang berharap diundang itu tadi. Kenapa gitu? Karena ya kita lihatlah podcastnya Mas Andi Wijayanto, podcastnya dari Mbak Rike Diah Pitaloka, itu kan disampaikan bahwa dari interaksi mereka selama ini banyak yang muncul pernyataan bahwa yang namanya Pak Jokowi itu setelah 23 tahun bareng sama PDI Perjuangan jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, anak-anaknya pun, mantunya pun ikut jadi kepala daerah, itu malah berkeinginan buat yang namanya menurunkan suara partai pada saat pemilu legislatif 2024 kemarin. Buat kami ini anomali ya, artinya 23 tahun ini bukan hanya karpet merah loh Pak. Kalau di tempat-tempat lain mungkin disediakan karpet merah. Kalau kami ini 23 tahun artinya karpetnya kita sediakan, mejanya kita sediakan, perabotnya kita sediakan, rumahnya, atapnya, kebunnya kita sediakan semua. Tiba-tiba dibakar Pak ini sama Pengamanan lo juga yang ngamanin pengamanan gitu ya. juga gitu. Itu Dibakar Pak. kursinya, Kursinya, itu. ya kan sofanya, Iya, sofanya yang itu, empuk itu itu. kelas A semua, dibakar habis. Jadi buat kami aneh. Lalu tiba-tiba saat rumahnya sudah kebakaran, kita lagi persiapan untuk membangun kembali rumah itu, lalu tiba-tiba berharap ingin ketemu, ingin seakan-akan everything is fine, itu semua hanya masalah. It's a game. Buat kami ini satu hal yang aneh. Apakah nggak boleh kami misalnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah, bukan hanya, ini kalau ngomongin internal kami ya, tidak hanya internal kami, tapi secara aturan konstitusi juga ada yang salah, lalu kami nggak boleh bersikap. Apakah kami diharapkan akan ikut bermain drama, lalu teman-teman berharap misalnya kami biasa saja. Saya rasa ya ini satu hal yang wajar kalau itu banyak teman-teman pengurus, kader dari tingkat ranting sekalipun yang marah dan menyampaikan ke kami bahwa ya sebaiknya jangan nggak perlulah ngundang lagi, ini acara internal kok rakernas itu kan. Beliau sudah tidak bagian dari keluarga besar kita. Nah, kalau teman-teman di bawah banyak yang merasa begitu, saya rasa kami mendengarkan itu. Nah, ini yang menarik. Yang ditunggu sikapnya dong. Apa sikapnya? Bisa sedikit semua rakernas kan nih? Iya. Ya, Bicara kalau dikit-dikit kata Gen Z, spill dong. Iya. Iya kan? Sikapnya Iya. banyak yang kita tunggu. Gini kan? Sen, soalnya kan Ya. gini. Dari Mas Ganjar udah duluan bilang, saya oposisi loh. Ya kan, saya nggak mau masuk ke pemerintahan, tapi saya menghargai gitu loh. Nah, sekarang ini sikapnya benar kata Erwin. Ini gimana nih sikapnya Ya, kan? aku- Publik nunggu nih. Aku waktu Mas Ganjar bilang itu ada di lokasi. Oke. Jadi konteksnya waktu itu Mas Ganjar bukan bilang bahwa beliau akan jadi oposisi, karena
secara sistem memang nggak ada oposisi kalau bicara tentang presidensial. Hmm. Tapi dia hanya bicara bahwa beliau tidak akan mau apabila ditawari atau apapun lah ya. Nanti kalau bilang ditawari, dibales siapa yang nawarin. Siapa yang nawarin? Kan udah tuh kan bilang begitu kan. Iya kan dulu kan bilang Ada. gitu. Jadi maksudnya adalah beliau tidak akan bergabung menjadi menteri. Whatever happens underneath the sky, beliau tidak akan mengambil keputusan bergabung menjadi salah satu pengisi kabinet. Nah, kalau itu kemudian dimaknai sebagai deklarasi beliau di luar pemerintah, aku rasa itu adalah sikap pribadi Mas Ganjar. Nah, bicara tentang partai, aku rasa DNA kita jelas. Secara sejarah kita ini partai yang lahir tidak hanya berdasarkan akta notarial. Artinya bukan sekelompok orang kumpul ke notaris bikin partai, enggak. Tapi ada perjalanan sejarah panjang yang itu melibatkan perlawanan dengan rezim otoriter Orde Baru. Yang itu ditempa di situ, digembleng di kawah Candra di Muka semacam itu. Dan kita punya juga pengalaman setelah Orde Baru tumbang, di masa reformasi kita 10 tahun pernah di luar pemerintah. Artinya secara daya tahan tubuh, secara nafas, imunitas kekuasaan, itu kita punya pengalaman dan DNA itu. Jadi kalau bicara tentang legitimasi sejarah kita punya. Nah, situasi kebatinan banyak dari pengurus yang tidak mau bergabung dengan kekuasaan yang masih ada dominasi kekuatan keluarga Pak Jokowi. Itu secara kebatinan mayoritas kader. Sehingga banyak yang merasa bahwa selama Pak Jokowi masih berpengaruh di kekuasaan, sebaiknya kita mengambil sikap sebagai mitra kritis. Itu kebatinannya begitu. Nah, secara resmi, secara disiplin partai, kita punya keputusan bahwa hak prerogatif untuk menentukan di dalam atau di luar itu di ketua umum. Nah, semua variabel itu akan kita bahas bersama untuk kita usulkan ke ketua umum pada saat rakernas besok. Semuanya, geopolitik dunia, kondisi fiskal, situasi kurs yang fluktuatif, apalagi barusan misalnya Presiden Iran baru saja meninggal dunia, kita turut berduka cita. Artinya situasi geopolitik itu ikut mempengaruhi apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kami sebelum mengambil keputusan. Jadi kita nggak bisa sekedar ketemuan elit A dengan B, C dengan D, lalu kita langsung mengambil keputusan. Semuanya harus dibahas. Sehingga semua suara itu akan kita kerangkakan dalam mekanisme yang tepat. Nggak bisa tabrak-tabrak. Bukan Tapi- dagang sapi. Iya. Tapi saya, kalau orang lihat dan gue lihat juga, ini terkesan nih kayaknya kok PDIP internal ini ada dua mazhab nih. Nah, ada yang keras nih, kayak sekjen kan, iya kan. Si Mas Hasto kan kemana-mana kan, iya kan. Iya. Nah, opininya begitu, masih Sepertinya tempur. juga keras. Iya. Luar biasa. Benar, Iya. tempur. Tapi Tempur. ada yang soft. Wah, lo lihat kan waktu WWF nih kemarin. Iya. Nggak Mbak apa-apa. Puan. Nah, iya kan. Nggak apa-apa. Nah, terkesan kok kayaknya, wah, Enggak. itu ada komentar ya, nggak? dimaknai sama teman-teman, wah itu Iya. strategi atau Iya, itu tuh ada yang gimana? bilang itu perpecahan atau Nggak ada perbedaan mazhab di dalam internal kami. Mazhab kami satu, Pancasila, udah. Artinya di situ ketua umumnya adalah Bu Mega, dan Bu Mega lah yang menentukan sikap-sikap strategis politik partai, dan kita mengikuti itu. Nah, dari teladan Bu Mega, muncullah sikap-sikap politik yang muncul pasca pemilu. Salah satunya adalah kita merasa bahwa hasil putusan, monggo silakan. Hasil putusan, ini ngomong sikap politik, ngopi dulu langsung. Seru soalnya nih, seru nih. Tunggu. Itu Ayo dong, ditunggu-tunggu soalnya nih. Ya, Iya. sama teman-teman itu. Ya, artinya udah clear juga. Rangkaian pasalnya sudah ada. Setelah putusan MK keluar, kita membuat sikap politik resmi, pernyataan pers, bahwa keputusan MK itu membuka ruang kembalinya demokrasi otoritarian populisme. Itu intelektual, tapi bahasanya intelektual, tapi maknanya adalah populis dan otoriter. Itu membuka ruang untuk itu. Dan kita berkepentingan untuk menjaga agar demokrasi Indonesia ini tetap setia pada apa yang digariskan para founding fathers. Sehingga sikap politik itu jelas, itu muncul secara resmi. Ibu Mega memberikan keteladanan tentang konsistensi antara kata-kata, perbuatan, dan tindakan itu, dan pikiran itu ada konsistensi. Sehingga kami meneladani itu. Persoalan komunikasi politik partai, aku rasa kan komunikasi politik dari masing-masing pengurus partai, para jajaran kader partai, itu adalah
ya ada karakter masing-masing. Mbak Puan pada waktu di World Water Forum juga menggunakan batik bermotif kain endek. Itu maknanya adalah konsistensi. Maknanya adalah kesetiaan sikap gitu, konsistensi. Sehingga secara pesan itu ada pesan politik juga dari baju yang dikenakan oleh Mbak Puan. Jadi aku rasa mazhab kita adalah Soekarno, mazhab kita adalah Pancasila, dan yang menetapkan haluan itu adalah Ketua Umum Bu Mega. Nggak ada perbedaan itu. Kalau ada yang menangkap itu, aku rasa ya bagian dari teman-teman berbeda pendapat. Tapi kalau di internal kami rasa kami solid. Berarti Win, nanti di Rakernas nih, kita semua nih akan nunggu nih pidato dari Ketum PDIP. Ini yang ditunggu-tunggu publik kan? Nggak cuma pidato, yang lain-lainnya juga di Rakernas tuh banyak yang mau diintip-intip sih. Nah, ini sekarang kita ke pilkada nih. Ini seru nih. Ini gua harus tanya nih. Karena kan lagi rame nih. Iya kan? Bahwa ini ada kemungkinan kalau pilkada di DKI, Win, ini PDIP ini membuka ini loh pendaftaran buat Mas Anies, silakan. Nah, Waduh. itu bener nggak sih? Ya kita membuka ruang pendaftaran untuk semua. Siapapun boleh mendaftar, kita punya prosedurnya, mekanismenya jelas, mendaftar kemana, di rentang waktu kapan, caranya bagaimana, kita terbuka untuk semuanya. Semua boleh mendaftar di PDI Perjuangan, kecuali Mas Bobi. Kameramen gue juga ketawa. Itu yang bilang bukan kami, tapi yang bilang dari teman-teman pengurus di Medan, yang tahu kesehariannya selama 5 tahun terakhir, yang ikut mengusung dan memenangkan Mas Bobi di Pilkada Medan yang lalu. Jadi yang bilang bukan kami, gitu. Jadi semuanya boleh, siapapun. Ini Indonesia. pendaftaran tutup tanggal berapa sih? Ya akhir ini ya, akhir bulan ini 30 Mei. Jadi termasuk untuk Pak Anies Baswedan juga semuanya saya rasa bisa. Ada komunikasi tuh, sudah ada. Secara resmi belum. Ini bener nggak sih ada kabar bahwa ada rekom dari ini Ketua DPD DKI Jakarta? Bukan rekom ya, Itu apa? rekom itu yang menetapkan tetap DPP. Untuk semuanya, kabupaten, kota, gubernur itu DPP. Tapi opsi-opsi itu pasti muncul. Artinya ada opsi A, opsi B, opsi C. Jadi masih ada dissenting opinion bisa. Berarti bener nih, ada usulan berarti ya. Nih ada usulan dari DPD DKI Jakarta bahwa Mas Anies itu diusulkan menjadi calon. Terus wakilnya adalah dari PDI Perjuangan. Ya, itu benar nggak? opsi itu digodok semua. Artinya misalnya di Jawa Timur, Pak Said, Ketua DPD Jawa Timur, memberikan opsi atau usulan bahwa kita mendukung kerja Bu Khofifah dengan menawarkan opsi wakil gubernur. Itu boleh. Tapi nanti keputusan yang final and binding DPP. itu DPP. Nah, ini kan menarik nih, DPP. Dan yang lain gimana? Kan PDIP kita bilang hasilnya biar kayak gini kan masih yang paling kuat. Iya. Faktanya kita hari ini di 70 daerah punya incumbent dan bisa mengusung kembali sendiri tanpa harus bekerja sama secara politik dengan partai lain. Jadi ada modal itu dari 545 pilkada kabupaten kota dan provinsi, ada 70 kabupaten kota yang kita bisa mengusung sendiri dan punya incumbent. Gubernur pun ada beberapa, ada 4 atau 6 gitu yang bisa kita usung sendiri. Artinya kita punya modal itu. Belum lagi daerah-daerah incumbent yang totalnya hampir 200 daerah. Sehingga itu adalah modal kami untuk menghadapi pilkada besok. Apapun nanti yang sebelum daerah-daerah lain kita putuskan, tapi kita punya modal sekian. Ini modal, tapi sekaligus apa? Ini ada inceran loh, karena terkesan bahwa ada kekuatan invisible hand. Iya. Bahwa nggak mau kalau PDIP itu besar di 2029. Nah, ini ada formula khusus nggak supaya nggak ketikung kayak kemarin? Jangan terulang lah. Gitu. Kayak elit global aja. Sebenarnya kita juga menarik daerah-daerah tertentu yang bisa kita bahas nih. Nanti dulu itu dulu, baru kita spesifik. Ya, formulanya pasti ada. Artinya memang hari ini kan pertanyaan atau diskusi yang muncul itu adalah pertanyaan pemilu itu masih penting apa enggak sih? Itu artinya kalau melihat Pilpres dan Pileg kemarin yang serentak dan itu akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ini meningkatkan money politik, membuat
Sekarang nggak penting lagi modal Iya. sosial, yang penting adalah modal kenalan orang dalam. Ordal ya? Ordal. Iya, Iya. modal logistik. Logistik. Itu kan banyak yang bilang seperti itu. Dan yang bicara itu adalah para praktisi yang kemarin terlibat di Pileg maupun Pilpres. Nah pertanyaannya adalah, ini kepada teman-teman semua, sebenarnya pemilu besok itu atau ke depan itu masih penting apa enggak kira-kira gitu. Kalau masih penting, ya artinya kan kita semua harusnya ikut concern terhadap bagaimana kita mengganti pemimpin. Nggak bisa dong kita, kalau caranya kayak kemarin lagi, ya udah penunjukan langsung aja sekalian. Iya bener. Diganti aja sistem kita sekalian kan, obrolin aja itu untuk diganti kalau memang pemilu terasa tidak penting. Tapi kan susah kita ini mau bicara kedaulatan rakyat lewat mana lagi kalau bukan pemilu. Perayaannya di situ. Demokrasi secara substansial ya di pemilu yang benar itu, bukan secara prosedur saja. Nah, artinya harus kesadaran itu muncul di semua orang. Bukan hanya tugas kami, bukan hanya tugas PDI Perjuangan, bukan cuma tugas 2045 TV, tapi saya rasa semua orang hari ini yang masih peduli terhadap pentingnya pemilu ya mesti mikirin gimana besok. Gini, Sen. Gue pengen tahu formula apa sih Dari yang kita ya. yang lo terapin di basis-basis yang kayak misalnya Bali, Iya. Solo Raya, Iya. yang kayak begitu loh. Ya, satu pasti kita pakai metode survei saintifik. Yang itu nggak bisa berbohong. Angka-angka itu aku rasa kita percaya pada itu. Tetap ya. Tapi secara khusus hari ini di Rakernas besok kita akan selain membahas sikap politik partai juga termasuk membahas formula strategi pemenangan pilkada. Salah satu cara yang dibuat oleh partai pada waktu pilkada besok itu adalah membentuk tim pemenangan pilkada. Ini semacam steering committee lah yang dibentuk oleh PDI Perjuangan itu untuk menggembleng, melatih, termasuk merekrut dan mengorkestrasi pada saat hari H para tim pemenangan calon kepala daerah. Saya suka nih. Saya rasa gini sih, PDIP memang perlu bikin ini supaya pilkada ini nggak sama seperti pilpres. Iya. Yang penting duit dan segala macam logistik dan itu mereka akhirnya ya ngeri kan kalau pilkada pun seperti itu. Betul. Malah Keren pada nih nggak PDIP. ngeri jadi Betul nggak mau dong. daftar ya. Ini kan mereka dilatih Betul. secara ideologi, ditempa, Betul. ditunjuk dan Betul. untuk jadi kepala daerah nggak sekedar punya modal, Iya. nggak sekedar punya itu. Jadi Ordal, cakadanya dilatih, tim pemenangan juga kita latih. Jadi yang khusus ngurusin relawan, khusus ngurusin medsos, khusus ngurusin jubir, itu kita latih semua. Sehingga mesinnya ready, tempur siap. Keren. Jadi bukan karena orang dalam dan logistik untuk jadi Itu dari PDIP. kita mau berperang sama itu Nah, dong. Lu kalau nggak mau mis- lagi nah, kan. makanya. Kita Nah, kalau semangat misalnya berperang sama lawan mereka. PDIP pragmatis kayak itu lagi gimana? Awal. Nah, itu dia. Formulanya kan harus tepat ya kan? Iya betul. Nah kalau enggak kan gila loh kayak misalnya basis-basisnya Bali, kecolongan lagi nanti misalnya Solo Raya, Jateng, Iya, iya kan? iya, betul, Kenyataannya betul. seperti itu kan lawannya, iya kan? PDIP udah ideal nih, iya kan udah seperti ini. Tapi kan yang kita hadepin kayak begitu tuh. Iya. Nah gimana tuh? Ya itu nanti sejarah yang akan mencatat. Hmm. Artinya apapun itu, mereka mau kayak apapun, kita ingin menunjukkan bahwa kita bertarung dengan cara yang benar. Kita nggak bisa dong karena mereka dengan cara seperti itu terus kita ya udah kita copy paste aja cara mereka. Nggak mungkin kita ngambil langkah itu. Meskipun sangat mudah kalau kita mau menang dengan cara seperti itu, bergabung aja sama mereka hari ini. Iya benar. Secepat-cepatnya. Benar. Ya kan? Itu kemudian Pragmatis aja udah ya. secepat-cepatnya. Artinya nggak usah nunggu lagi mikir rakernas dulu lah, mikir mekanisme ini. Bergabung cepat-cepatnya aja, buru-buru aja. Itu udah akan sangat mengamankan. Makanya seru kalau kita bicara Medan nih. Sumut ya? Utara, Sumut. Udah kelihatan kan lawannya yang model bakal seperti apa. Itu bener nggak? Itu ditarik tuh akhirnya nanti wah ini ada kemungkinan nih Ahok Jarot bisa tempur sama si itu. Bobby. Kita Itu punya kursi cukup lah di Sumut itu untuk mengusung sendiri. Artinya opsi untuk mengajukan kader kita internal itu juga sangat mungkin. Seperti siapa? Kalau Ya, internal tuh. siapapun ya, termasuk kan yang muncul berapa waktu terakhir ini ada Pak Ahok misalnya. Iya, Pak Jarot. Ada Pak Jarot atau siapapun. Artinya ada kemungkinan juga bahwa kita akan mengusulkan nama yang sebelum ini masih belum muncul jadi kejutan. Itu sangat mungkin. Jadi pasca Rakernas bolanya akan mulai menggelinding.
Yang incumbent sudah pasti, hampir pasti akan kita dorong untuk maju lagi. Tapi yang di daerah-daerah yang kita bertarung, nah itu apapun sangat mungkin. Itu akan diumumkan di Rakernas calon-calon atau belum? Masih akan digodok terus? Ya lagi digodok. Jadi tapi strateginya akan kita fikskan dan sikap politiknya juga akan kita kerucutkan. Karena buat aku sih Sumatera Utara itu jadi kayak contoh perlawanan kemarin pemilu yang berantakan tuh. Kalau bisa kita hajar aja di sana bahwa ya ordal dan duit nggak bisa dong ngalahin yang namanya ideologi, konstitusi dan lain-lain di situ. Iya. Kalau nggak salah si Edi Rahmayadi juga udah ngambil formulir, udah ngembaliin juga kan itu kan. Jawa Tengah juga menarik sebenarnya. Ya, Jawa Tengah juga salah satu basis sejarah kita juga secara historik dan secara strategis juga kan banyak tempat-tempat pertumbuhan ekonomi di situ. Artinya mesti pemimpin yang punya track record baik. Calon kuat internal siapa kalau Jawa Tengah? Ya dari survei yang muncul kan banyak nama yang muncul. Siapa ada aja? Mas Hendrar Priyadi, Kepala LKPP dan mantan Wali Kota Semarang. Ada Pak Bambang Pacul, Ketua DPD Jawa Komandan Tengah. Korea ya? El Komandante gitu kan. Jadi ya itu nanti akan kita baca terus hasil survei itu. Jadi kalau kami percaya diri lah di Jawa Tengah adalah basis kami. Jadi mungkin ya kemungkinan besarnya kader internal yang akan kita usung. Solo juga tuh ya. Harus Solo dirubah Raya, lagi. iya, Solo iya, Raya iya. tuh. Solo juga seru. Nah justru itu kan karena basis-basis itu. Takutnya invisible hand itu. Nah ada formula khusus nggak tuh? Di basis-basis ini supaya nggak kecolongan nih. Gitu Ya, loh. lawannya kalau elit global gini susah. Tapi kalau nggak susah ya bukan Tantangan ya. bukan petarung namanya. PDIP sudah melewati ujian-ujian Iya, seperti inilah. Kita yang, percaya yang lebih susah kan pernah dulu. Iya. Artinya ya Orde Baru aja tumbang. Iya. Tuh. kita nggak mau terlalu jumawa ya atas apapun, tapi kita percaya diri bahwa dengan cara yang kita lakukan akan bisa mengatasi itu. Apalagi di bulan pilkada nanti kan ya sudah pergantian kekuasaan presiden. Artinya tentu harusnya ada garis politik baru, dan kalaupun ada kekuatan nepotisme yang berusaha cawe-cawe tidak akan terlalu dominan seperti hari-hari ini. Setuju. Kita yakin itu. Ya soalnya katanya ada yang bilang juga karena dari masa sekarang sampai 2029 itu adalah masa transisi dari politisi senior ke politisi yang muda-muda. Ya. Nah, ya itu. jadi tuh makanya Anak muda nih. mau digarap gitu loh. Itu kan harus ada formula khusus ya. Iya, kan? iya, Nah, iya. itu. Ya kita ini punya track record banyak sekali memunculkan kepala daerah muda sebelumnya. Yang itu kalau ditarik ke belakang 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu masih muda dan hari ini jadi tokoh-tokoh nasional. Misalnya Mas Hendi tadi, ada Mas Aswaranas, Banyuwangi, termasuk Bu Risma. Ada lagi hari-hari ini ada Mas Ipin, Bupati Trenggalek, Mas Eri Cahyadi, ada Sultan Rizka di Darmasraya. Banyak sekali itu yang muncul tokoh-tokoh muda yang kita beri ruang untuk bisa berkembang secara politik di PDI Perjuangan. Termasuk teman kita ini. Termasuk kayak saya begini. Artinya nggak di partai ini nggak ada itu orang bisa tumbuh karena meritokrasi. Artinya karena kemampuannya. Bukan karena itu ya. Bukan karena harus berpikir ini kau anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Enggak, itu kan sudah ya masa lalu banget sebenarnya. Nah, PDI Perjuangan berusaha membuka ruang itu, termasuk di pemenangan pilkada besok. Jadi banyak wajah-wajah baru nih. Secara cakada bisa jadi itu akan kita tunggu tanggal mainnya. Tapi secara yang pasti secara tim pemenangan kita akan merekrut jubir-jubir muda. Jadi jubir itu kita anggap sebagai bagian penting, ujung tombak partai saat bicara tentang konteks komunikasi politik. Iyalah, kalau jubir ya masih yang ngomong Bambang Pacul lagi. Itu Win, udah nggak menang. Itu makanya perlu gue tanyain karena ini dibahas masih seru lah senior-senior ini itu. dibahas nggak di Rakernas nanti ini bahwa karena kalau gue lihat PDI Perjuangan itu kok jadi kayak partai sorry ya, tua, senior gitu loh. Padahal muda-muda padahal kan banyak muda banyak Iya, gitu. ya kita akan bikin satu terobosan yaitu melibatkan lebih banyak anak-anak muda
selain menjadi Cakada seperti selama ini, juga menjadi tim pemenangan. Apa tuh Cakada? Calon kepala daerah yang masih muda. oke. Itu juga sebagai tim pemenangan, artinya kalau katakan ada 545 daerah yang hari ini akan pilkada, berarti besok pada saat pilkada akan muncul 545 jubir-jubir muda baru. Oke. Yang itu dari situ akan kita lihat mana yang berpotensi menjadi juru bicara di tingkat nasional. Jadi itu memberikan satu semangat baru, anak-anak muda, basisnya usia, dan itu akan ya banyak mengisi ruang-ruang kita. Itu wajah partai masa depan kan soalnya Wajah kan partai itu. masa depan. Iya gitu loh. Gitu. Mas Eno, kalau wali kota itu minimal berapa? Wali kota minimal 25 tahun. Padahal kalau ada paman sih bisa jadi dua-dua. Gak punya paman ya? Nggak punya Paman ada, tapi dia nggak aji mumpung men. nggak punya paman di institusi negara. Gitu, Pak. Gitu. Jadi kita kemarin udah teriak-teriak masalah itu, masa sekarang mau begitu kan? Bro, gue mau nanya bro, ini walaupun pahit nih, Ya. apa sih, ada pelajaran apa yang bisa dipetik dari PDI Perjuangan dari kekalahan yang kemarin tuh? Ya. Mas Ganjar jeblok, terus banyak juga kan basis-basis itu semuanya. Itu pasti kan ada ini kan, ada Iya, dibahas pasti, kan pasti. itu nanti Artinya kan? Ada pelajaran apa tuh? pelajaran terpenting ya idealisme politik kayak apapun itu harus mau tidak mau bertemu dengan realitas politik. Dan realitas politik yang kita hadapi hari ini adalah realitas politik ala Machiavelli Jawa. Apa Ya, tuh? dibilang oleh Pak Sukidi. Machiavelli itu kan tokoh pemikir yang super realis, Oke. gitu ya. Dan dia akan mau menggunakan segala cara demi kekuasaan. Nah, satu hal itu kan yang kita anggap sakral kekuasaan sebenarnya selama ini. Artinya itu harus dirawat dengan sedemikian rupa, mencapainya harus dengan cara yang begini, begitu. Iya. Kami berpikir begitu. Belum tentu orang lain berpikiran yang sama. Nah, kita harus mulai menyadari bahwa sikap politik kami atau ideologi yang kita perjuangkan itu bagaimanapun akan berhadapan dengan pemikiran-pemikiran lain. Seperti itu lagi. Seperti itu. Dan itu jadi pelajaran penting yang akan kita cermati untuk pilkada besok, salah satunya. Gitu. Seru. Dan masalahnya yang nilai gendong lali itu internal kadernya sendiri. Nah itu kan ya, bukan orang lain kan. Itu kan. Nah itu kan yang pasti gue yakin nanti nih di internal di Rakernas pasti dibahas nih. Ya. Iya kan? Supaya kedepannya nggak seperti itu lagi. Ya. Mungkin kalau gue bisa bilang nggak kecolongan lagi. Bener. Nggak diselingkuhin pacar lagi. Iya. Ya kan kita susah, misalnya kita gini pacaran lama sama orang itu terus diselingkuhin, terus kita tanya formulanya gimana biar nggak diselingkuhin lagi, ya susah. Gimana caranya kita mau jawab itu? Tapi ya apapun upayanya ya kita akan berupaya tetap jadi pasangan yang setia, yang baik, yang perhatian, tapi setianya sama konstitusi, setianya sama undang-undang dasar. Gitu. Itu yang penting. Tapi emang susah Win. Kalau misalnya nih ada kader yang nganggap bahwa partai itu hanya sebuah kendaraan. Iya kan? Itu kan jadi yang susah kan, yang kayak begitu kan? Ya itu jangan ke PDIP ya, jangan ke partai lain. Iya. Iya dong. Iya, Iya, kalau- justru itu. Kalau di PDI Perjuangan, kalau mau jadi kader harus siap latihan dulu. Ya. Di asrama lah, di mana lah, naik gunung dulu, kayak begitu-begitu kaderisasinya. Jadi ya kalau kira-kira berpikir bahwa partai itu kendaraan ya salah alamat. Kita punya concern cukup gede lah tentang ada fenomena demokrasi di seluruh dunia. Menurunnya partai ID. Orang nggak percaya lagi sama partai politik. Benar. Padahal there is no democracy without political party. Itu Yes. keniscayaan itu. Ya keniscayaan. Kalau nggak ada Betul. partai politik, Ya. mekanisme apa lagi yang mau kita Betul. gunakan, yang kita sepakati sebagai satu aturan main? Kita belum ketemu. Apalagi generasi lo kan, itu kan kayaknya Iya, kayak nggak penting kan. nggak di penting, swing generasiku. voter banget kan itu kan? Iya, swing voters. Nah, padahal itu menurutku sangat penting. Kita butuh partai-partai untuk memiliki party ID yang kuat. Jadi masing-masing pemilih bisa menentukan, oh partai ini platformnya begini, kira-kira memperjuangkan ABCDE. Itu penting. Jadi apa yang menjadi dinamika publik itu bisa terlembagakan melalui partai-partai itu. Itu secara nantilah 5 tahun ke depan kita akan melihat di pemerintahan yang akan datang, yang kemudian akan bisa bicara itu siapa, yang dianggap mengganggu itu
akan memperjuangkan sejauh mana itu kan akan tampak semua. Ya. Itu. Itu setuju. Jadi jangan sampai misalnya ada yang di dalam dan di luar pemerintah, yang di luar pemerintah kasih masukan dianggap mengganggu. Makanya kan disuruh nonton di pinggir jalan. Nggak boleh nonton di 2045. Itu susah, Pak. Artinya kalau kita bicara misalnya jangan mengganggu loh. Mengganggu dan tidak itu batasnya sejauh mana? Itu. Misalnya saya nyetel lagu dangdut malam-malam itu ganggu enggak itu menurut pemerintah? Kan nggak ada batasannya. Saya demo mengganggu enggak menurut pemerintah? Bisa jadi mengganggu. Tapi diizinkan nggak sama konstitusi? Diizinkan. Loh kan repot kita kalau batasannya adalah subjektivitas penguasa. Nah, kitalah yang berusaha untuk kemudian harus semuanya ya civil society untuk mengingatkan itu. Mengganggu itu belum tentu tidak sehat. Gitu. Ini kayaknya gue udah tahu nih laga-lagaannya. Penyeimbang kayaknya. Bocoran tuh. Tinggal 2 hari lagi. Ini tapi menarik loh, Sen. Ini gue mau mengerucut lagi nih, Yeah. menukik lagi ke tokoh-tokoh. Ini yang magnitudenya, yang pilkadanya nih yang gede nih. Oke, Jakarta ini, balik lagi ke pilkada nih. Oke. Ini gue serius nih, kepengen tahu. Iya, Iya kan? iya. Ini kan banyak nih Iya. yang akan daftar nih. Iya, iya. Lo kan nggak mungkin dong ngusung sendiri karena kan kursinya 22. Betul. Iya kan? Mau nggak mau, lo kan harus koalisi. Iya, iya. Nah, Iya. ini seperti apa? Ya artinya logika itu yang kita pakai. Seperti yang aku bilang tadi, idealisme politik harus berhadapan dengan realitas politik. Realitasnya kita mengalami penurunan di pileg kemarin. Dari 25 kursi lo? Iya, turun cukup banyak. Lumayan. Tapi itu kan nggak terlepas dari fakta bahwa ya pemilu kemarin betul-betul menguras energi, menguras hati, menguras kantong para kontestan. Itu kan faktanya begitu di lapangan. Nah, makanya kalau ada penurunan itu kita anggap dinamikanya ya itu yang terjadi. Nah, Gini Sen, ini kan menurut Burhan Muhtadi itu kan ada survei. Iya. Itu yang pertama itu adalah Ridwan Kamil. Oke. Di Jakarta nih ya. Iya. Yang kedua adalah Anies Baswedan. Iya. Dan yang ketiga adalah Ahok. Iya. Iya kan? Iya. Nah, gue pengen tahu deh pandangan dari internal kawan-kawan dari PDIP itu. Masih bernegosiasi untuk mengusung internal kader atau malah Anies diambil atau bisa juga nanti malah ke Ridwan Kamil juga atau gimana? Ini kan masih cair nih. Iya kan? Itu Cair. strateginya mereka. Nah, itu gimana? Semua bisa. Gini, kalau Ya kan utak-atik kan boleh dong. Kalau- Analisa boleh. ini kayak ini nih, apa Ten Hag ngotak-ngatik MU. Iya. Akhirnya juga urutan 8 apa 8 ya? Iya. Jadi fans MU susah juga. Iya. Enggak. Tapi gini, kalau kita inget-inget Pilpres kemarin, Iya. siapa sih yang menyangka ini berapa bulan sih sebelum pemilu? 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan sebelum Pilpres, itu siapa yang menyangka bahwa akan muncul wakil presiden namanya Mas Gibran dan Pak Mahfud? Nggak ada yang menyangka. Iya. Artinya itu nama yang muncul pada detik akhir injury time. Yang muncul pada waktu itu, wakil presiden itu Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Sandiaga itu Uno, yang iya. muncul. Tiba-tiba di detik akhir yang muncul adalah 2 nama yang betul-betul jadi kejutan. Jadi di pilkada pun aku rasa nggak menutup kemungkinan akan muncul situasi-situasi semacam itu. Jadi ini masih sangat cair, semuanya masih sangat cair. Nama-nama kalau kita list sampai 100 juga bisa. Tapi persoalannya kan ini semua masih sebatas wacana. Om Singgi besok ngambil formulir juga jadi calon, bakal calon. Kan bisa gitu juga. Aswar Anas ke Jakarta. Aswar Anas. Yang muda-muda. Bu Risma tiba-tiba Bu maju Risma, di Jakarta. iya. Karena Bang Eriko Bener. bisa Bang jadi. Eriko. Nggak ada yang Karena menarik. Karena apa nih? Itu kan pasti kan utak-atiknya itu kan bulan Agustus ya nggak? Betul. Sementara bulan-bulan segitu itu kan bulan-bulan, lo mau tau nggak apa? Bulan-bulan menentukan dari menterinya siapa, ini siapa. Ini kan pasti kan ada ini kan negosiasi dong. Iya, betul. Nah, Ya kalau kami memaknai bulan Agustus itu bulan proklamasi. iya. Jadi banyak momentum-momentum ikonik bersejarah Iya. yang itu akan muncul di bulan Agustus. Jadi ya nanti bisa dilihat secara ikon, secara simbol itu kira-kira siapa saja yang akan terlibat dalam dinamika pada waktu itu.
Aku rasa itu akan menggambarkan peta rekomendasi. Ini dinamika seru sih. Iya. Tiba-tiba berharap di sana jadi menteri, ternyata ditendang, akhirnya ngajuin rekom di sini. Iya. Ini masih cair banget kan? Ini masih cair. Iya, ada Dan- yang masih berharap jadi menteri ini, menteri itu, ternyata ntar nggak diajak. Dan yang lebih benar dan yang lebih seru lagi adalah mereka semua ini harus apa? Koalisi karena nggak ada yang muat nih kursinya. Dong, mereka ada 200. Oh enggak. Ada Ini 70. kita kan bicara di Jakarta, Bos. Oh iya, Aduh. Jakarta ya. Ini yang magnitudenya Enggak, gila. artinya mesti clear juga bahwa situasi atau lapangan landscape politik Pilpres Hmm. itu berbeda dengan landscape pilkada. Iya. Betul. Kita ini menghargai juga dinamika yang terjadi di masing-masing daerah. Bukan berarti kalau kita hari ini seakan-akan sama partai-partai lain Iya. kita kemarin nggak ketemu, Iya. di pilkada juga harus tetap seperti koalisi Iya. Pilpres nggak harus. Nggak harus. Artinya itu ada situasi dinamika yang berbeda. Meskipun secara ideologis dengan beberapa partai tertentu tentu kami ada perbedaan yang itu akan menghalangi kerjasama politik di pilkada. Tetapi Ya. secara konteks, secara umum saya rasa ini berbeda sama Pilpres. Itu Pak. Oke. Sabar. Sabar. Ini asik nih, asik. Aduh. Nih Sen, ini pertanyaan terakhir, ini Oke. games nih. Gua akan mengajukan 5 pertanyaan, ya Oke. kan Pancasila ya. Iya nggak? boleh. Iya nggak? Iya. Lo jawabnya yang singkat aja. Iya. Oke? Oke. Pandangan lo. Oke. Pertanyaan pertama, Iya. Ibu Megawati Soekarno Putri, Teladan. teladan. Mbak Puan Maharani, Pemimpin perempuan, Mas Prananda Prabowo, ideologis, Bung Karno, bapak bangsa. dan yang terakhir, Joko Widodo. Panjang, nggak bisa. Ini kesedak juga kita ini. Presiden ke-7. Gacor.